bagaimana meninggal dadakannya seseorang. Dikatakan katanya orang kalau meninggal dadakan itu korban pesugihan. Dan apa ciri-cirinya dan apakah meninggalnya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Jangan banyak nonton sinetron makanya. Hadir majelis taklim aja. Daripada nonton sinetron jadi korban pesugihan-pesugihan. Apalagi ada film channel ya, datengin orang-orang pesugihan-pesugihan, akhirnya makin yakin adanya pesugihan. Orang syirik itu ada, tapi ndak usah kita tonton. Akhirnya jadi balul-balulan kita ini. Nyari-nyari jin ubek-ubek, didatengin di tempatnya. Jin tenang hidup di dunianya, kita datang malah ngobok-ngobok lagi. Akhirnya jin yang nggak terima ngamuk gimana? Kita ini nggak boleh dolim tuh bukan hanya kepada manusia, sama jin aja kita nggak boleh dolim. Sampai kita ini diperintahkan dalam agama kalau makan daging ayam khususnya yang bertulang itu kita dianjurkan jangan dimakan tulangnya. Kenapa? Karena tulang itu makanan jin. Dikatakan di saat kita buang itu tulang ke sampah, dibentuk oleh Allah tulang tadi itu sempurna menjadi daging lagi, menjadi ayam lagi atau yang lainnya. Sampai seperti itu loh diatur. Ini ada jin lagi tenang-tenang kita datang. Atau gimana lah gitu. Beb ini buat kepentingan televisi. Entah kalau jinnya ngamuk gimana? Siap didatengin, diganggu. Jin itu sama seperti kita. Karena Allah firman itu jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi sama. Jin itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Manusia ada yang baik, diganggu sabar. Ada manusia yang diganggu tidak sabar. Jin pun sama. Ada jin yang diganggu sabar. Nah, kalau papasan ketemu jin yang diganggu nggak sabar, habis kita ntar ini. Kemudian orang meninggal kayak apapun kita diperintah oleh Nabi untuk apa? Husnudon, utkuru mahasina mautakum, kata Nabi. Sebutkan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Gak usah suudon. Ini pasti nih matinya jadi tumbal ini orang. Kenapa? Dulunya miskin tiba-tiba jadi orang kaya. Jangan suudon. Mungkin dia dapat warisan, ayo. Mungkin dia dapat rezeki nomplok, diam-diam ada orang datang nggak tahu dari mana ngasih 1 triliun, jadi orang kaya. Terlepas daripada itu semua, sekali lagi kita tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan mengetahui hidup seseorang. Tidak boleh. Namanya apa? Tajassus atau jasus. Itu tidak boleh. Sehingga Allah firman dalam Al-Quran, wala tajassasu. Jangan kalian tuh pengen tahu aja kehidupan orang. Termasuk ini. Apalagi bahasanya itu kayaknya. Ente ini siapa? Para wali-wali Allah aja yang bisa melihat hati seorang nggak pernah ditampakkan. Kita sholat jarang, puasa jarang, sholat ke masjid jarang. Mengklaim orang, ini mah tumbal, ini mah ini. Jangan seperti itu. Termasuk di salah satu desa, contoh ada kera-kera di sana. Ini kera ini kayaknya jadi tumbal dulu nih. Kera ini jumlahnya sekian. Jangan suudon. Ntar keranya tahu apa yang kita omongkan, datang sama kita, kemudian ngeplak, saya ini kera asli, bukan kera pesugihan, kapok. Jadi tidak boleh. Walaupun seandainya benar dia melakukan kesyirikan, apa hak kita menghukumi seseorang? Apa hak kita? Tidak ada. Yang ada apa? Kita diperintahkan untuk husnudon. Bahkan atau kita lihat hadis-hadis Nabi yang lainnya, termasuk orang itu dikatakan meninggalnya bisa meninggal mati syahid itu kalau orang meninggalnya itu dadakan. Makanya kata Nabi, banyak orang di akhir zaman itu akan banyak meninggal dadakan. Lala soab, kalau nggak salah orang meninggal dadakan juga dikategorikan orang yang meninggalnya dalam keadaan yang baik. Sehingga intinya kita tidak usah terlalu memvonis hidup orang. Lihat loh hidup kita.
banyak dosa belum tobat, banyak sholat ditinggalkan belum diqodho, puasa Ramadan belum diqodho, apalagi yang ibu-ibu masuk Ramadan lagi belum diqodho lagi. Nah sehingga yang harus kita pikirkan itu diri kita sendiri, tidak usah memikirkan hidupnya orang lain. Termasuk karena pernah ada yang nanya sama Al-Fagir, Beb, bohong itu boleh enggak? Enggak boleh, kecuali beberapa keadaan yang sudah pernah kita jelaskan ya. Cuma ini bohong yang nggak boleh. Sekarang gini Beb, orang kalau mau dikuburkan itu biasanya ada istilah halal bihalal. Jadi ada perwakilan keluarga, itu dari RT-nya, dari ulamanya. Kemudian setelah itu minta untuk minta maaf, kemudian diinfokan tahlilnya. Setelah itu di akhirnya biasanya bilang gini, perwakilannya nih, mayit ini baik ya, baik, atau bahasa Sundanya saen tuh, saen tuh, sae. Tapi Ustadz, saya tahu orang ini nggak pernah sholat, saya tahu orang ini nggak pernah puasa, mabok tiap hari, judi tiap hari, kasar sama istrinya, sama anaknya nggak baik. Kalau saya bilang sae, bohong nggak saya itu? Saya tanya lagi, terus kamu mau bilang apa? Orang ini meninggalnya baik enggak? Tidak baik. Saya ente dikeroyok sama orang di situ. Nah, waktu kita bilang sae bahasa Sundanya, atau kita bilang meninggalnya baik, kenapa? Kita husnudon. Kita nggak tahu hitungan detik orang itu akan meninggal dunia. Bukan hari, bukan jam, bukan menit, detik kita nggak tahu. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Apa artinya husnu? Kebaikan. Khatimah akhir. Akhir itu apa? Hitungan detik. Sudah dengar kan cerita Barseso yang sering Al-Fagir ulang-ulangi? 70 tahun nggak pernah maksiat. 70 tahun seumur hidupnya nggak pernah maksiat. Salat sunahnya 1000 rakaat. Muridnya, santrinya banyak. Bahkan diceritakan bisa terbang, punya pondok. Tapi akhir hidupnya hitungan detik murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga husnudzon saja kepada Allah. Wallahu a'lam.